Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nonfor, senang sekali hari ini saya Ridho Sanaputra bisa kembali hadir dalam program Bincang-Bincang Seru, edisi Muda Menginspirasi Jilid 2. Setelah beberapa episode kemarin kita telah menghadirkan bintang tamu yaitu Uni Duta Tanah Datar, hari ini kita kembali menghadirkan para generasi hebat Kabupaten Tanah Datar. Tapi tidak itu, saya tidak hanya sendiri, hari ini saya ditemani oleh co-host kita yaitu Perkenalkan, saya Nusata Lasana yang akan menemani Pak Ridho pada segmen kali ini. Oke, baik sekali Hana. Hana, hari ini kita sangat luar biasa ya Hana ya, karena kita kedatangan anak-anak muda yang sangat hebat luar biasa. Di usia mereka yang masih remaja, mereka sudah menjadi agen of change atau agen perubahan ya Hana ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Hari ini kita kedatangan The Winner Duta Genre Kabupaten Tanah Datar. Wow, luar biasa sekali ya. Sudah berada di tengah-tengah kita yang ganteng dan cantik ini. Boleh kita sapa Hana? Langsung saja kita sapa Pak. Oke, di samping Bapak sudah ada nih Hana Salendra Handika Hamdi yang merupakan juara pertama Duta Genre Putra Kabupaten Tanah Datar. Halo Hamdi. Halo. Oke, Dan Hana. ada yang lebih cantik nih Kak. Oke. Ini ada namanya Rahma Jelita. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan kedua anak-anak muda ini yang tentunya kita akan berbicara seputar bagaimana perjalanan mereka selama di Duta Genre Kabupaten Tanah Datar, hal-hal menarik apa dan kabarnya nih Ana ya. Mereka juga nanti akan mewakili Tanah Datar untuk ke Sumbar. Wow, luar biasa sekali Ana ya. Nah, boleh kita tanya? Boleh, Pak? Boleh. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Pak, boleh nggak ini nama panggilannya bisa dipanggil pakai sebutan apa nih? Nah, boleh kalau aku boleh panggil Jelita ya Kak. Jelita, oke. Halo Jelita, gitu ya. Kalau dari aku Hamdi Bang. Hamdi, halo Hamdi. Nah, kita mereka berdua ini Ana adalah anak-anak SMA terbaik Kabupaten Tanah Datar yang sudah mengharumkan nama sekolah mereka dan PIKR mereka. Kalau kita boleh tahu Hamdi dari sekolah mana nih? Dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar. SMA 3 Batu Sangkar, luar biasa sekali. Kalau Jelita? Nah, kalau kita dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar. SMA 1 Batu Sangkar. Wow, luar biasa sekali. Nah, oke. Hari ini kan kalian udah menjadi winner ini ya. Artinya semua yang terjadi di kehidupan kalian otomatis 180 derajat berubah nih Ana. Ya, yang awalnya mereka kan hanya anak-anak biasa nih, nggak punya tanggung jawab harus membranding diri mereka sebaik mungkin. Tapi setelah menjadi duta, otomatis kalian harus membranding diri kalian menjadi yang luar biasa, bisa dikatakan perfect gitu ya. Yep. Nah, kira-kira bagaimana nih perjalanan kalian hingga sampai ke Duta Genre Kabupaten Tanah Datar? Pasti ada berapa tahap tuh yang kalian laluin. Kira-kira boleh berbagi ke teman-teman kita semua? Dari siapa dulu? Siapa dulu? Aku dulu. Oke, boleh Hamdi. Mulai dari aku ya Bang. Nah, kalau dari aku awalnya kan pernah lihat di IG kan. Oh IG, Ya, terus? di situ ada pendaftaran dari Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang namanya sekarang tuh apresiasi Duta Genre. Bang. Apresiasi Duta Genre ya. Iya. Terus aku tanya-tanya lah sama senior aku, Kak gimana sih cara untuk masuk genre? Gitu kan. Oh, ya kita bakal ada seleksi untuk masuk PIKR nih, Dek katanya. Ya udah deh, aku ikut masuk ke PIKR tersebut dan lolos nih Bang, tahap seleksi PIKR. Dan juga aku mempersiapkan penampilan bakat, mempersiapkan materi dan segala macam untuk audisi besok harinya nih Bang. Iya. Nah, udah sekitaran 2 minggu lah persiapan aku. Datanglah hari audisi di Pagaruyung. Pagaruyung di kantor bupati ya. Ya. Nah di sana aku melewati beberapa posko Bang. Ya. Yang kalau nggak salah ada 5 posko di situ Bang. Dan juga itu bertepatan di hari Sabtu Bang. Sabtu. Ya. Dan keesokan harinya ada langsung pengumuman kelulusan 30 orang finalis itu Bang. Tepatnya hari Minggu tanggal 26 ya. Jam 3. Jam 3. Ya. Terus juga diumumkan lah, wah lulus ternyata. Terus seneng dong ya? Seneng banget, nggak nyangka bisa lulus soalnya. Terus diadakanlah TM1, pembagian pasangan, dan apa segala macam. Terus lanjut di TM2. Terus menujulah ke karantina
sampai grand final. Grand final, wow. Ana mau nanya mungkin ke Jelita, bagaimana perjalanannya? Kalau dari Jelita gimana nih? First impressionnya ketika jadi winner nih, kakak penasaran banget. Nah, jadi kan kak ketika di winner tuh awalnya kami ketika di tanggal 19 ya, 19 paginya kami mengikuti gladi resik untuk malam grand final. Kami mengikuti seluruh rangkaian acara serta untuk persiapan bagaimana gladi ketika top 10 dan top 5 yang dilakukan. Nah, akhirnya sampai malam kami melakukan yang pertama opening dance dengan tarian-tarian dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia yang pertama, dan juga opening number ya, opening number kan per pasangan mulai dari lot 1 sampai lot 30. Nah, setelah itu baru ketika kita tahu nama masuk dalam top 10 dipanggil gitu ya. Nah, jadi terkejut kan, wah alhamdulillah masuk ya top 10. Nah, kemudian dimuncul lagi ketika top 5, kita muncul top 5, seputar pertanyaan yang diberikan oleh kakak yang akan lengser pada tahun 2025 ini, lalu mengambil secara acak dan mendapatkan pertanyaan dijawab dengan spontan gitu ya kak, spontan banget bang itu. Spontan ya, jadi kita apa ya bertanya-tanya gitu kan, apa nih yang dapat gitu kan. Tahu bingung kan, nanti takutnya nggak dijawab, akhirnya alhamdulillah mungkin karena rezeki hanya dapat pertanyaan. Setelah itu kita pengumuman mulai dari duta favorit, duta kepemimpinan. Lanjut akhirnya pada saat tinggal 4 pasangan, ada Hamdi, ada Bang Faras, juga ada Jelita sama Vela. Kami berpegangan tangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara ya 2025. Hanya setelah disebutkan oleh para MC dengan nomor 21 dan nomor 28, kami senang, sangat terharu, senang. Speechless ya, karena ya betul kak, speechless banget. Nah, terutama karena Jelita 5 tahun yang lalu ya, SMA Negeri 1 Batu Sangkar mendapatkan webinar dengan kakak Nadira ya. Nah, kemudian 5 tahun baru Jelita lagi yang dominan. Berarti ini apa artinya setelah tidur cukup lama, akhirnya bangun lagi gitu ya. Nah, ini tadi ada yang menarik nih Kak Hana ya. Hamdi mengatakan tadi ketika audisi dia melewati 5 pos ya. Kira-kira dari 5 pos itu mana yang paling menyeramkan? Atau yang paling, aduh takut banget nih lewat pos ini gitu. Ada nggak? Mana? Di apa sih bang? Di public speaking aja. Public sih, speaking. Kalau Jelita mungkin? Ya public speaking. Public speaking. Karena kalau di public speaking itu mereka pakai speak English ya. Setengah-setengah ya. Kalau jadi public speaking yang paling rasanya agak takut dilewati gitu kan. Iya, Pak. Betul. Kira-kira waktu kalian kan kalau kita remaja nih kadang-kadang kalau ngelihat orang gitu kan, apalagi audisi, kalau duta itu kita pasti beranya kayak udah ini wow semua nih gitu kan. Awal-awal masuk ke tempat audisi itu ada sedikit insecure nggak? Ada sih bang. Ada. Kenapa insecure pula? Dan juga di situ apa ya, mungkin Hamdi sendiri lupa sama arahan dari panitia bang. Oh gitu. Yang disuruh bawa buku lah, pena lah, nggak ada bawa sama sekali bang. Dan juga mas kayak gimana ya, insecure lihat, wih keren gitu ya. Padahal kamu juga keren kok. Kalau Jelita? Kita ketika kan memasuki ruangan di kantor Olopati kan. Nah, bertemu dengan orang-orang tuh kita kan nggak tahu kemampuan orang bagaimana. Nah, jadi kita selama itu kayak menegangkan kayak apakah bisa nggak ya lolos di antara 122 orang kalau nggak salah ya Pak, serta waktu itu masuk nggak ya kategori dalam 30 finalis yang akan lolos. Gitu sih, jadi kita punya ketakutan sendiri ya. Ternyata ketakutan kita itu bisa membawa kita sejauh ini sekarang gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, Kak Ana mungkin bisa ditanya lagi karena apalagi mau ditanya Kak Ana? Kalau udah jadi winner nih biasanya kan udah banyak prestasinya nih. Kira-kira apa nih prestasi-prestasi yang pernah Jelita dan Hamdi dapatkan? Bisa spill sedikit? Boleh kalau dari Jelita ya Kak. Dulu waktu di TK boleh masukin TK dikit? Boleh. TK untuk pernah bacaan Wahyu Ilahi, terus pernah mengikuti drum band, terus kemudian SD mengikuti lomba menggambar FLS 2N ya.
terus mendapatkan harapan waktu itu masih tengah sakit loh kak gitu. Oh berarti ada jiwa seninya juga loh? Ada kak, untuk menggambar di kertas yang besar. Nah, akhirnya mendapatkan harapan 1, kemudian juga kita pernah juga juara 1 khatam Al-Quran di MDTA Al-Quran Simporoy. Berarti artinya Jelita ini dari kecil udah berbakat gitu ya. Jadi ketika sekarang udah menjadi duta udah bisa aja ngalir gitu ya. Kalau multi talent banget. Kalau Hamdi? Kalau dari Hamdi sendiri bang, juga ada dulu pernah di TK ikut lomba tahfiz bang. Tahfiz. Alhamdulillah itu dapat juara 3 bang. Wow. Terus di SMP bang, di SMP juga pernah ikut lomba storytelling, pernah ikut drum band, sanggar seni, dan juga alhamdulillah juara 1 turut-turut lomba azan bang. Masya Allah ya. Jadi artinya mereka berdua ini karena mereka sudah punya basic sebenarnya. Jadi ketika mereka masuk ke genre, mereka sudah mendapatkan wadah mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka. Nah, tentu selama perjalanan genre ini ya pasti kalian punya support system ya kan ya. Support system dalam perjalanan kalian ini baik Support itu. system nggak harus someone. Udah punya pasangan? Belum ya, jangan ya, jangan ya. Jadi kalau kita, apalagi kita duta genre ya, jadi harus salam genre. Ya. Oke, kira-kira siapa nih yang paling berjasa dalam perjalanan kalian selama mulai dari audisi sampai persiapan sampai akhirnya ke titik winner ini? Kalau dari aku bang ada 2 nih bang. Siapa tuh? Yang pertama dari orang tua pastinya. Oke. Nah orang tua aku sangat support banget untuk aku ikut duta genre ini bang. Karena kan ini duta nih. Iya betul. Juga papa dari dulu bilang, Hamdi ikut duta ya. Oh jadi papanya udah membranding Hamdi harus ikut duta gitu. Iya. Harus pandai-pandai ngomong ya gitu. Terus juga dari teman-teman, Hamdi ikutlah duta genre itu, kamu pasti bisa, kamu pasti winner. Bisa kok, semangat terus gitu. Jadi support systemnya dari orang tua sama teman-teman. Keluarga dan teman-teman terdekat. Kalau Jelita? Kalau Jelita udah sama dari mama ya bang. Mama ketika SMP udah ada niat sih kak, untuk ikuti duta genre. Oh berarti udah ngikutin genre dari SMP nih? Ya, luar biasa. Menjelaskan juga dari SMP mengatakan kalau genre ini gini gitu tentang bagaimana cara kita bisa menjadi motivator bagi orang lain. Betul. Dan pengen deh jadi motivator bagi orang lain, pengen dicontoh, pengen juga dibanggakan oleh keluarga dengan support mama, support teman-teman sekelas kayak kamu pasti bisa gitu. Aku yakin kamu pasti bisa. Mama terutama kan, mama tahu kemampuan anaknya kan. Iyalah orang tua ya. Orang tua tahu kemampuan anaknya, pengen terus maju, kamu pasti bisa gitu, banggakan keluarga juga banggakan sekolah gitu. Nah ini luar biasa sekali ya para penonton semua, bahwa mereka tetap menomorsatukan support system mereka adalah ayah, ibu, dan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Luar biasa sekali ya Kak Ana ya perjalanan mereka ini. Tapi kadang bikin iri ya Pak. Kenapa iri Kak Ana? Karena mereka punya support system yang banyak. Oh gitu. Hampir di lingkungannya support dia gitu. Wah, semoga support system itu terus mengalir sampai kalian menjadi orang yang lebih luar biasa. Amin. Nah Kak Ana, tadi kita kan udah berbicara tentang mereka di tanah datar nih Kak Ana ya. Tentu selama 1 tahun menjabat ini ada berapa kegiatan yang akan diangkatkan atau program-program yang akan diunggulkan oleh kalian berdua. Kira-kira apa sih program-program yang nantinya atau yang sedang berjalan nih yang akan kalian kembangkan dan berdampak untuk para remaja? Oke bang, kebetulan kami kemarin ini baru selesai bang melakukan proker bang. Apa tuh? Itu Sadesa, Sapa Desa Bersama Genre. Sapa Desa Bersama Genre, ingat tuh, keren namanya ya, Sadesa. Yang dimana kami di sana akan melakukan kegiatan bersama masyarakat sekitar dan juga remaja-remaja di situ bang. Yang kemarin dimulai pembukaannya dari sosialisasi sama anak-anak SD dan melakukan lomba menggambar sama anak-anak TK. Jadi di negeri Situmbo bang. Situmbo, dan itu apakah nanti akan berpindah-pindah atau tetap di satu daerah itu saja? Karena kan banyak melakukan Sadesa di berbagai tempat, contohnya di Malalo kalau nggak salah ya. Oh berarti dekat-dekat sini ya? Iya. Malalo, wow. Jadi anak-anak Malalo tunggu kehadiran genre tanah datar di kampung kalian. Ya. Nah Kak Ana, jadi program mereka ini luar biasa sekali ya Kak Ana ya. Menurut saya cukup menarik ya. Iya menarik ya. Dari nama saja sudah engaging ya, Sadesa gitu ya.
Dan lokasinya bukan di tempat daerah Putus Sangkar aja. Iya, artinya mereka juga sudah hadir ke daerah-daerah sini gitu kan, daerah Batipu Selatan gitu kan. Dan semoga program ini nantinya menjadi program yang betul berdampak untuk anak-anak ya. Apalagi kalau kita melihat hari ini para penonton banyak anak-anak yang kurangnya edukasi dari keluarga mereka, kurangnya edukasi dari tontonan mereka, dan semoga dengan hadirnya genre ini para remaja-remaja hebat ini bisa memberikan feedback yang baik terhadap anak-anak generasi mudanya tentunya. Oke. Nah, apakah program Sadesa ini juga menjadi salah satu program yang nantinya akan kalian usung ke Sumbar? Karena kan kalau tidak salah ketika kalian sudah menang di kabupaten, kalian akan mewakili Tanah Datar untuk ke Sumbar ya? Iya. Ya, apakah Sadesa ini masuk? Kayaknya enggak deh Bang. Kalau Sadesa ini adalah program kerja angkatan Bang. Program yang kerja dilakukan angkatan. Oh gitu. sama-sama. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk ke Sumbar nanti apakah sudah ada persiapannya ataukah sudah ada pertemuannya? Karena di beberapa kota kan kabupaten juga sudah mengadakan apresiasi genrenya kan gitu. Dari kalian sendiri, Tanah Datar sendiri bagaimana? Persiapan untuk Iya, ke Sumbar ya Bang? Sumbar. Mungkin dari aku Bang, persiapan aku untuk menuju Sumbar itu yang pertama membangun personal branding sendiri dan juga personal branding di media sosial kita, media sosial masing-masing Bang. Mulai dari kan penilaian di Duta Genre ini kan nggak cuman dari soal bagaimana cara kita berbicara, Iya, betul, fisik kita juga nilai Bang. Jadi lebih membranding diri sendiri. Membranding. Kalau Jelita? Nah, kalau kita persiapan untuk Sumbar juga yang pertama mempersiapkan materi ya Bang. Dengan mempersiapkan materi kita bisa langkah lebih maju untuk ke Sumbar serta membranding diri di media sosial pertama. Media sosial. Di media sosial Jelita dan Hamdi aktif dong, banyak postingan ya. Untuk sekarang nggak aktif Kak, masih diusahakan ke depannya lebih aktif. Ya, jadi memang betul ya, media sosial itu salah satu branding mereka untuk memperkenalkan diri mereka berdua ke masyarakat dan juga menjadi platform untuk mereka menyiarkan hal-hal tentang genre tentunya ya. Nah, wow, ini kita doakan ya teman-teman sekalian, para penonton setiap podcastnya Manempat Tanah Datar, semoga mereka berdua ini bisa membawa nama Tanah Datar harum kembali di tingkat provinsi. Kalau tidak salah tahun kemarin itu juara ya? Iya, Ya. alhamdulillah. Dan semoga tahun ini juga bisa kembali juaranya ke Tanah Datar yang dibawa oleh Hamdi dan Jelita. Amin. Nah, Kak Ana, sebelum kita tutup nih segmen kali ini, aku tadi lupa sebenarnya mau nanya, selama karantina final, momen apa yang paling berkesan untuk kalian? Kalau dari Hamdi Bang udah pastinya pas malam grand final Bang. Malam grand final ya, karena kenapa itu? Karena pas pemberian Salempang winner tuh Bang, karena itu bener-bener wah nggak expect gitu Bang, karena kayak Masya Allah Kayak mimpi gitu ya. Nangis gak? nangis. Pastinya dong. Iya. Kayak kegembiraan bercampur dengan rasa haru. Iya. Jadi air matanya air mata apa nih? Air mata bahagia dan sedih Bahagia ya, banget. bercampur lah ya. Kalau Jelita? Kita pas karantina berkesan sih Bang, soalnya di sana momen kebersamaan anak-anak mulai dari kita akrab satu sama lain, berdengan juga dengan kakak-kakak senior, abang-abang senior yang mengajarkan kami kedepannya untuk lebih baik agar bisa mencapai yang terbaik di malam grand final. Oke, ngomong-ngomong senior, nih mumpung mereka nonton, ya siapa senior yang paling ditakuti selama karantina? Ada nggak? Saya nih. Atau janganlah yang paling ditakuti, yang paling kayaknya, aduh kalau ketemu kakak, ketemu abang nih greget nih gitu. Ada nggak? Apa ya? Kamu ada nggak Jam? Kalau aku sih lebih ke Udarams ya, Udarams orangnya tegas Bang. Oh, tegas. Seniornya disiplin gitu. Jadi karena dia sekalian ketua forum Genre Tanah Datar, juga lebih besar tanggung jawabnya untuk kami juga lebih besar untuk mengingatkan kami untuk pentingnya menjaga sikap untuk kedepannya. Oke, Udarams ditonton ini. Kalau dari Hamdi? Kalau dari Hamdi sih mungkin semuanya Bang. Semuanya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Satu lagi nih Pak, apa tuh? ada nggak dari kakak-kakak seniornya yang bisa dijadiin role modelnya? Oh iya. Wah. Kalau dari cerita Kak IPH contohnya Kak Ipa Sardes Maisa yang genre dominan genre tahun kemarin 2024. Nah dia juga merupakan
ada winner ketika di Sumbar Kak. Berarti dia mau ke Nasional berarti ya. Wow, luar biasa ini ya. Pengen mengikuti jejak KIP lagi. Oke, berarti harus banyak-banyak nanya-nanya ke IV-nya ya. Nah, kalau Hamdi? Kalau ini lebih ke daram sih bang. Darams, Iya. oke. Kenapa? Karena ketegasannya tadi. Iya, dan juga kayak harus disiplin bang. Harus disiplin. Wow. Nah, jadi itulah perjalanan mereka teman-teman sekalian yang sangat luar biasa sekali. Yang dimana ini tentu akan menjadi sebuah cerita bagi mereka nanti ketika mereka sudah 5 tahun, 10 tahun mereka tidak lagi bersama selempang-selempang mereka ini, tapi ini akan menjadi sebuah kisah yang menginspirasi untuk hidup mereka berdua. Nah, karena sebelum kita tutup, kita minta dulu closing statement dari mereka. Apa yang mau mereka sampaikan untuk para remaja-remaja yang menonton tayangan kita ini, untuk dan apa harapan mereka untuk diri kalian berdua nanti untuk kedepannya. Bu, siapa dulu? Cerita lagi. Nah, kalau cerita untuk remaja di Tanah Datar, hendaknya untuk tidak terlalu mengikuti tren-tren yang ada di TikTok. Sebab tren-tren di TikTok itu kan bisa merusak dan berdampak bagi kehidupan remaja untuk kedepannya. Untuk itu kita sebaiknya menjadi role model. Contohnya seperti mengikuti Duta Genre ini kan, Iya, betul. yang bisa memahami materi dan memberikan materi langsung juga kepada adik-adik atau teman-teman yang lainnya gitu aja sih Bang. Oke, kalau Hamdi? Kalau dari Hamdi untuk remaja pada umumnya di Tanah Datar ya bang ya Kak. Harapannya itu untuk teman-teman semuanya untuk lebih memilih pergaulannya dan juga untuk terhindarlah dari perilaku-perilaku yang menyimpang agar tidak terlalu berdampak buruk terhadap masyarakat dan remaja sekitar. Nah, betul sekali. Sekali ya Kak. Ya, betul. Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh kedua juara Tanah Datar ini, winner Tanah Datar ini, bahwa kita harus bisa terhindar dari hal-hal yang berbau negatif, apalagi kita masih remaja, masih banyak hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa yang bisa kita coba, yang bisa kita dapatkan di usia muda ini. Nah, karena ini menginspirasi sekali, karena tayangan kita ini bisa disaksikan di mana, karena Tayangan ini bisa kita saksikan di channel YouTube Manfaat Tanah Datar Jaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Oke, sebelum kita tutup, kita punya jargon dulu. Kalau Tanah Datar itu mereka punya jargon ya, boleh diajarkan mungkin? Oke, Boleh kita? aku pin. Ya. Salam genre, salam Remaja Genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Luhak Nantuo. Saatnya yang muda, yang berencana dan berbudaya. Oke. Genre. Seroma, ayo. Ternyata saya belum lupa. Ya, oke, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih dari podcast Manfaat Tanah Datar yang sudah berkenan hadir hari ini, the winner Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Terima kasih juga kepada Forum Genre Luhak Nantuo yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menghadirkan kedua bintang tamu hebat kita ini. Dan kita juga doakan semoga mereka bisa mengukir prestasi di tingkat provinsi bahkan nasional. Nah, pada kesempatan hari ini yang bisa kita ambil dari bincang-bincang seru kita ini adalah yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang baru. Selagi muda, mari perbanyak mari perbanyak kegiatan, mari perbanyak untuk mencoba hal-hal yang unik. Karena dari mencoba kita bisa menjadi yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Hamdi dan Jelita. Untuk itu saya Rido Sandra Putra Dan saya Musyawarah Laksana. dan Selain dari Kak Hamdi, Dan Rahma Jelita. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.